Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini gue kedatangan sebuah laptop dari AMD Indonesia yang udah punya prosesor generasi terbaru dari AMD. Buat kalian para pelajar ataupun pekerja kantoran, laptop ini udah pasti cocok nih buat kalian. Kenalin nih, HP 14 dengan SKU EM0014AU. Dimana untuk spesifikasi laptop ini dia pakai prosesor AMD Ryzen 3 7320U, integrated grafiknya Radeon 610M, terus laptop ini punya RAM sebesar 8GB yang udah bertipe LPDDR5 dan SSD NVMe sebesar 512GB. Dengan harga di 6 jutaan aja, kira-kira gimana nih performa dari prosesor AMD Ryzen 3 7320U di laptop ini? Ya udah, langsung aja kita bahas setelah opening berikut ini. Sebelumnya gue mau kasih info dulu buat paket penjualannya. Ketika kita unboxing, selain laptopnya itu di dalam dusnya juga ada charger laptop yang menurut gue simple dan yang pasti nggak ada berat-berat sama sekali. Dan ada juga beberapa lembar petunjuk manual dan kartu garansi. Dan untuk operating system Windows 11-nya udah terinstall secara original ya di laptop ini. Langsung aja dari pandangan pertama ketika gue lihat laptop ini, sekilas laptop ini desainnya itu simple. Khas laptop entry dengan bahan material dari polikarbonat di bagian atas dan bawahnya. Desain laptopnya ini polosan aja ya, tapi tetap tampil premium kok berkat warna silvernya dengan finishing matte. Terdapat logo atau tulisan HP di bagian atas laptop ini. Dan ketika gua buka laptopnya, terdapat keyboard dengan warna abu-abu begini. Menurut gua keren sih ini. Jadi kelihatan tampil baru gitu. Biasanya kan keyboard di laptop itu tampilannya basicnya warnanya hitam kan. Tapi HP kasih kita warna abu-abu gini bikin tampil beda gitu. Berat laptop ini juga tergolong super enteng. Jadi kalau dibawa kemana-mana juga ya enak-enak aja, simple. Masuk ke bagian spesifikasi layarnya nih. HP 14 ini punya layar berukuran 14 inch. Terlihat dari sisi kanan kiri, atas bawahnya bezelnya itu masih berasa agak tebal ya. Panel yang dipakai itu VA dengan resolusi yang udah Full HD 1920x1080 pixel. Akurasi warnanya sih kalau dilihat secara langsung masih belum bisa memenuhi standar kalian buat editing ya. Karena akurasi warnanya itu masih di 45% NTSC. Di bagian atasnya terdapat webcam yang resolusinya udah di 1080p dengan kualitas sebagai berikut. Oke, jadi ini adalah kualitas dari webcam si HP 14 ini. Kalian lihat kualitasnya ya. Jadi gue bermodalkan cahaya lampu kamar aja, satu buah di atas, dan kira-kira begini kualitasnya. Ini sih udah 1080p sih. Terlihat overset, ini over brightness banget ya. Tapi masih kelihatan ini sih, jelas sih muka gue tetap gitu. Terus audio yang dihasilkan kalian juga dengerin ya. Untuk kualitas audionya kayak gimana. Kurang lebih beginilah untuk kualitas hasil dari webcam HP 14 ini. Tapi kelihatan cakep kok, masih terang gitu muka gue. Walaupun kayak kondisi satu lampu aja di kamar gue ini. Oke. Terus bagian keyboardnya ini seperti yang gue bilang tadi, punya warna abu-abu yang terlihat keren, simple, minimalis. Dan yang gue rasain buat ngetik sih ya empuk-empuk aja dan tegas gitu. Keyboardnya ini juga udah ada lampu backlightnya ya. Dan ada dua tingkat kecerahan backlightnya di laptop ini. Terus untuk touchpad sendiri ukurannya emang yang nggak terlalu lebar, tapi untuk gesturnya udah lumayan presisi sih. Dan peletakannya itu udah enak banget di bagian tengah. Jadi buat pengoperasian sehari-hari udah nyaman banget nih. Terus untuk percolokan duniawi di laptop ini, di sebelah kiri itu ada satu port USB 3.2 Gen 1, terus ada satu port HDMI, satu port USB Type-C 3.2 Gen 1, dan masih ada slot jack 3,5 mm. Terus di bagian kanannya ada satu port USB 3.2 Gen 1 dan ada lubang DC-in untuk ngecas ya. Emang gak terlalu banyak sih buat port-portnya, tapi untuk jenis dan fiturnya udah terbaru. Nah, sekarang kita masuk ke performanya nih.
Secara angka spesifikasi dari HP14 ini dia punya prosesor dari AMD Ryzen 3 7320U dengan fabrikasi 6 nanometer. Yang kalau kita lihat dari tipe prosesor ini adalah tipe prosesor yang hemat daya ya, dimana maksimal TDP-nya ada di 15 watt aja. Ya udah, langsung aja kita ke pengujian sintetisnya nih. Untuk Cinebench R20, laptop ini bisa menghasilkan skor di 1623. Terus Cinebench R23, laptop ini kasih kita rata-rata skor untuk single core-nya itu di 1056 dan multicore-nya di 4126. Terus gue tes juga untuk kecepatan SSD-nya, gue tes pakai biasa ya, Crystal Disk Mark. Untuk bacanya bisa kasih kita skor di 1783 dan untuk tulisnya kasih kita skor di 1745. Dimana untuk hasil baca dan tulisnya masih sangat wajar ya di laptop entry kayak begini. Terus kita tes juga buat editing menggunakan Premiere Pro. Laptop ini kasih kita render video Full HD dengan durasi video 10 menitan. Dia bisa ngerender dalam waktu 4 menit 18 detik. Sekarang gue uji coba buat main gamenya nih. Kita tes main CSGO resolusi 720p grafik low. Laptop ini masih kasih kita rata-rata FPS di 70 sampai 100 FPS ya. Terus game Dota 2 setting 720p fast test bisa kasih kita skor rata-rata di 27 sampai 35 fps. Terus main Valorant nih, resolusi 720p, grafik low. Laptop ini masih kasih kita rata-rata fps di 70 sampai 120 fps. Dan juga gue tes main GTA 5, resolusi 720p, grafiknya normal. Untuk FPS yang didapat masih bisa tembus 50 sampai 70 fps. Untuk pengalaman pemakaian kira-kira udah semingguan ini, laptop ini biasa gue buat nulis skrip YouTube, riset cari bahan YouTube, terus ngedit video atau sesekali main game pun laptop ini masih bisa diandelin loh. Baterainya yang gua rasain ini bisa tahan 6-7 jaman kalau tanpa gaming ya. Tapi kalau dengan gaming udah pasti gua colok adapternya biar performanya makin maksimal. Overall menurut gua laptop ini boleh dibilang ditujukan buat kalian para pelajar, mahasiswa, atau para pekerja kantoran nih yang pengen laptop simple tapi punya performa yang udah mumpuni. Gue bisa bilang laptop ini udah cocok banget buat kalian. Karena laptop ini termasuk golongan laptop yang hemat daya, cocok banget buat kerjaan-kerjaan office, dan simple aja gitu desainnya. Terus kalau kalian mau sesekali tipis-tipis main game juga udah bisa banget. Desainnya itu udah minimalis, enak diajak nongkrong, dan tentunya performa dari prosesor AMD Ryzen 3 7320U ini masih bisa diandelin banget buat kelas harga 6 jutaan. Oke, ya udah, jadi segitu dulu aja review SP14 dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye bye.